Pemirsa, di tengah permasalahan hukum yang membelit antara Arya Satria Kleproth dengan sang istri Karen Puru, kisah kepergian dan kenangan dengan mendiang putri tercinta Zefania Karina Kleproth rupanya masih sangat membekas di hati Arya. Ya, memperingati 40 hari pasca kepergian sang putri tercinta, Arya mengadakan peringatan pribadi dengan mendoakan hingga mengenang kenangan manis bersama almarhumah putri sematawayangnya tersebut. Tepat di 40 hari pasca meninggalnya sang putri, Rabu kemarin 18 Maret 2020, Arya mendatangi apartemen yang merupakan lokasi sang putri mengembuskan nafas terakhir. Kedatangan Arya ke lokasi diabadikan dan diunggah Arya di akun Instagram pribadinya. Saya kesini hari ini karena ini sudah 40 harinya Zefi, di mana Zefi meninggal di titik ini, pas di titik ini. Nah, oleh karena itu saya harus memberi respek saya kepada Zefi untuk perginya Zefi selama 40 hari. Jadi perkabungan saya pun sudah selesai selama 40 hari ini. Sebagai peringatan untuk sang putri, di momen tersebut Arya datang dengan membawa bunga dan menaburkan bunga tersebut tepat di titik di mana almarhumah Zefania terjatuh. Lucky you, you're now in better hands. Lucky you, 'cause heaven just can't wait any longer for you. 'Cause heaven just can't wait any longer. Along the way, before you went away, we cried together, we laughed together, and now, oh lucky you, 'cause heaven just can't wait any longer for you. 'Cause heaven just can't wait any longer. Lucky you. Kedatangan Arya ke lokasi tersebut juga merupakan salah satu bentuk perkabungan untuk sang anak. Arya mengungkap selama kepergian sang anak, Arya menjalani hal-hal berbeda setiap harinya. Lantas, apa yang dilakukan Arya jika didera rindu pada almarhumah Zefania? Dari hari ke hari itu berbeda ya. Ada hari-hari yang saya harus bermain musik, saya nulis lirik buat dia. Ada yang saya diem aja. Ada juga saya mengenang dia masa bahagianya supaya memudahkan. Ada juga dengan lihat foto-foto dan video. Jadi dari hari ke hari itu nggak selalu sama. Kasus kematian Zefania yang begitu mendadak memang menarik perhatian publik. Terlebih konflik internal antara Arya dengan Karen yang meliputi berbagai isu, mulai dari perselingkuhan hingga kasus KDRT yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut tentu memicu pertanyaan publik tentang siapa sebenarnya yang bersalah. Lantas benarkah selama ini Arya lebih memilih tak bersuara dan jarang muncul ke publik lantaran ingin membuktikan kebenaran lewat jalur hukum dan Arya masih berkabung untuk sang putri? Ya itu kan soal pilihan ya Mas ya, kembali soal pilihan. Menurut saya masa perkabungan saya selama 40 hari ini saya full konsentrasi untuk membangun hubungan dengan Zefi dalam kepergiannya dia. Karena saya cuma punya 40 hari gitu. Nah menurut saya juga ini sangat private banget ranahnya. Jadi bagi saya penting sekali untuk bisa memberi waktu buat Zefi tanpa harus melibatkan talk show itu. Kenapa 40 hari ini nggak saya manfaatkan buat Zefi aja gitu. Dan itu soal pilihan, itu soal pilihan pribadi saya. Yang juga sempat heboh dan jadi sorotan publik adalah saat Arya ditantang sayembara 1 miliar oleh praktisi hukum Mario Lasut. Arya ditantang untuk mengungkap fakta dari 3 kasus yang dilaporkan Karen untuknya. Salah satunya kasus kematian sang putri. Lalu apa tanggapan Arya terkait sayembara yang diikutinya? Yang dinilai publik ada sisi komersial di balik kepergian sang putri. Tidak pernah menyentuh soal 1 miliar itu. Yang sebetulnya terjadi adalah
saya melihat berita tertulis tentang 3 peristiwa yang dia ingin tahu faktanya seperti apa. Nah, saya bisa kasih lebih dari 3 peristiwa sebetulnya, supaya lengkap berdasarkan 3 laporan, tapi semua ini kan terkait. Nah, jadi saya sebetulnya tidak tertarik sama tantangan dan uang, ya enggak. Saya tertarik untuk dia bisa kasih panggung, untuk saya bisa beberkan, tapi ternyata kan tidak begitu kenyataannya. Karena dia tidak mampu untuk memberikan kesempatan itu, ya saya juga merasa bahwa ya udah, berarti sebetulnya itu hanya, menurut saya sih itu hanya cuman iklan yang lewat aja. Namun benarkah di balik banyak kasus yang dihadapi Arya dengan Karen, Arya sempat menawarkan untuk berdamai dengan Karen, terlebih soal kasus meninggalnya sang putri? Bentuk perdamaian itu bukan sama sekali untuk meredam kasus Zefi. Kasus Zefi ini udah kasus nasional. Jadi menurut saya ada banyak sekali ruang-ruang yang menurut saya disalahartikan atau disalahinterpretasikan, bahwa ya posisinya Karen kan sekarang udah baik nih gitu. Udah baik, tapi karena tawaran ini dikasih malamnya langsung keluar menjelek-jelekan kita satu persatu untuk masalah yang nggak ada hubungannya sebetulnya sama beberapa kasus ini. Menurut saya sudah menunjukkan bahwa tidak ada itikat baik. Saya kan minta pada saat itu anak saya tidak diotopsi pada saat mau penguburan, karena saya ingin semua orang mengenang anak saya seperti putri tidur yang cantik, ya, tidak ada bekas belekan saya atau apapun. Tapi ya kan kami kan boleh, saya kan punya hak sebagai seorang ibu untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak saya. Hingga saat ini, memang kasus Arya dengan Karen masih berjalan. Bahkan drama saling lapor pun terus terjadi. Namun benarkah di 40 hari pasca meninggalnya sang anak, jauh di lubuk hatinya Arya telah memaafkan Karen dan sebaliknya? Sudah dimaafkan, tetapi itu kan semua konsekuensi. Ada pilihan yang kita pilih. Pilihan itu berkembang kepada kejadian-kejadian lain yang ada konsekuensinya. Saya udah maafin dari awal, saya sudah maafkan, saya sudah ampuni, hanya tidak ada penyesalan dan pertobatan dari Karen. Walaupun dia tidak ada secara raga, tapi jiwanya dia pasti bersama-sama dengan saya. Jadi saya selalu, untuk menghibur hati saya selalu berkomunikasi sama dia. Itu yang membuat hati saya tenang.